Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang sudah sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pak, rakyat itu sudah tidak butuh pidato-pidato seperti ini, Pak. Ya, mohon maaf nih, apalagi masalah pidato. Sebelum Anda menjadi presiden, masalah pidato Anda itu sudah berapi-api dan menggelegar. Tapi faktanya, ya masih dikatakan masih nihil sih, Pak ya. Itu padahal pidato Bapak menggelegar. Dan sekarang Bapak pidato lagi seperti ini. Kayaknya rakyat sudah paham, Pak, ya, dengan pidato-pidato Bapak. Jadi mungkin sekarang itu yang dibutuhkan itu aksi, Pak, bukan hanya pidato dan omon-omon. Kita butuh aksi, Pak, aksi nyata, aksi tegas seperti ketegasan pidato Anda. Damn, tegas sekali, Pak, kalau berpidato ya. Jangan kira yang besar dan kaya bisa seenaknya selama saya menjabat. Kayaknya dulu waktu mau menjadi presiden juga berbicaranya seperti ini deh di depan mic. Prabowo menegaskan selama dirinya menjabat, orang besar maupun kaya tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ia tidak gentar menghadapi kekayaan atau kekuasaan karena sumbernya berasal dari rakyat Indonesia. Setuju, Pak. Tapi tinggal Anda berani atau enggak. Nyatanya selama ini pidato Anda tuh ngeri menggebu-gebu ya kan. Tapi actionnya selama ini damn ya, kurang sesuai dengan apa yang Anda bicarakan, Pak. Menurutnya, pemerintah akan membela kepentingan rakyat dengan memanfaatkan ketentuan UUD 45 pasal 33 yang mengatur cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah kendali negara. Gini aja, Pak, yang katanya DPR sebagai wakil rakyat, sebagai penyalur aspirasi rakyat, faktanya mereka nggak pernah ya mengaspirasikan rakyat. Terus ada sekarang bilang untuk kepentingan rakyat. Ya, kita tunggu aja ini coba ya kedepannya seperti apa ya. Apakah yang diomongin Pak Prabowo ya kan seperti pidatonya menggebu-gebu ya kan, membara ya kan, terus banyak aplaus dari DPR dan MPR. Apakah nanti akan dilaksanakan? Kita tunggu aja ya kedepannya seperti apa. Hei presiden omon-omon, itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak. Cukup 2019, Pak. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin nggak, sorry ye. Sebagai rakyat, terus terang saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya pikir Bapak Prabowo ini bakalan seperti waktu di kampanye. Bapak bakal jadi macan Asia. Bapak bakal sehebat Bung Karno atau setangguh Pak Soeharto. Tapi nyatanya ya Bapak cuma sekelas Pak Jokowi. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya. Termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijajali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil.
dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Sudah tidak percaya lagi dengan jenderal Trana Mulyono yang menjadikan jenderal menduduki yang sekarang ini. Lapor jenderal, sebelumnya kami izin, kami lebih percaya kepada tukang kayu jenderal daripada percaya dengan jenderal. Maaf jenderal, dengan kebijakan-kebijakan jenderal yang kayak gombal Mugio, yang beladus ramutu, dianggap pro dengan rakyat. Ada apa dengan jenderal? Maaf jenderal, untuk kali ini kami tetap mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kami. Tapi itu hanyalah wujud kami untuk mengenang jasa para pahlawan. Tapi kami sudah tidak percaya lagi dengan jenderal Trana Mulyono yang menjadikan jenderal menduduki yang sekarang ini. Trana Mulyono lah yang mengangkat bapak, mengangkat jenderal untuk posisi yang sekarang ini. Tapi kenapa jenderal? Bajingan itu maling uang rakyat jenderal. Bajingan itu koruptor. Mana janjimu akan merampas dan mengesahkan undang-undang perampasan dari para koruptor? Kau malah membebaskan jenderal. Apakah itu yang dinamakan pro dengan rakyat? Bapak Joko Widodo itu orang partai, berharap kepada jenderal supaya jenderal satu-satunya orang yang bisa mendukung undang-undang perampasan hasil para koruptor. Tapi mana jenderal malah membebaskan maling uang rakyat. Apakah itu yang disebut pimpinan? Carilah kebijakan. Mana janjimu jenderal? Sebenarnya apa sih yang terjadi di negara kita Indonesia ini ya teman-teman? Dimana di sini bisa kita lihat ya bahwa banyak sekali masyarakat ya yang kecewa dengan kepemimpinan Bapak kita Prabowo Subianto ya teman-teman. Entah kenapa dimana di sini masyarakat merasa segala kebijakan yang sudah ditetapkan sama Pak Prabowo ini kayaknya sepertinya masyarakat ini kurang terima ya. Dan masyarakat di sini tidak membutuhkan omon-omon, mereka butuh aksinya. Mereka tidak ingin mendengarkan pidato yang terus berulang kali mengatakan hal yang sama ya teman-teman. Jadi di sini masyarakat ini benar-benar ada yang menyesal sudah memilih. Dan juga bisa kita lihat ya teman-teman bahwa untuk saat ini masyarakat benar-benar sangat kecewa sekali ya dengan Bapak kita Presiden Prabowo ya teman-teman. Saya tidak tahu kenapa masyarakat bisa seperti ini, karena mereka merasa ya teman-teman bahwa akhir-akhir kepemimpinan Bapak Prabowo selama beberapa bulan ini kayaknya mereka kurang menemukan ya sisi kebijakan dari Pak Prabowo ini yang sudah berjanji ke banyak masyarakat ya teman-teman. Jadi di sini masyarakat tuh mereka tuh tidak membutuhkan omong-omong ya teman-teman. Mereka membutuhkan aksi atau kerja nyata dari Bapak kita Prabowo ya. Oke baik, mungkin segitu dulu video reaction saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Hormat kakak.